Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi dalam Tribun Timur Rotu Sulawesi Tengah. Dan saat ini saya berada di Rumah Jabatan Sekretaris Provinsi Sekprov Sulawesi Tengah Sulteng, dan telah bersama saya Bapak Dr. Hidayat Lamakarate. Beliau adalah Sekretaris Provinsi Sulawesi Tengah sejak Agustus 2017, Pak. Ya, Agustus 2017. 2017 berarti 3 tahun lebih, 3 Pak. tahun lebih, 3 ya. tahun lebih. Dan informasi yang kami terima tadi, Pak Hidayat sudah mengajukan permohonan pengunduran diri. Jadi malam ini beliau masih Sekprov Sulawesi Tengah, Tribuners, karena permohonannya pasti belum keluar, Pak, ya, pengunduran itu. Dan besok adalah hal yang sangat, dan malam ini juga saya kira hal yang sangat istimewa bagi Pak Hidayat, apalagi besok karena beliau akan mendaftar sebagai calon gubernur Sulawesi Tengah berpasangan dengan Pak Bartol. Saya mungkin bisa mendapat gambaran sedikit untuk Tribuners kita. Pak Hidayat ini kan masih 5 tahun lagi. 10 tahun, Pak. 10 tahun lagi, sorry, Pak. 10 tahun lagi, dan Agustus nanti baru 50. Oktober, insya Oktober Allah. baru 50 tahun. Kebetulan saya 10 Oktober, Pak. Oh, 10, saya 8 Oktober. 8 Oktober. Kenapa Pak Hidayat kok banyak katanya menyayangkan Pak Hidayat ini harus mengundurkan diri di birokrat? Mungkin ada pertimbangan. Ya. Pak. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini, pertama-tama izinkan saya ingin menjelaskan dulu bahwa tadi pagi, itu tanggal 4 September 2020, saya telah mengajukan surat secara resmi kepada Bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Surat itu isinya tentang pengajuan pengunduran diri saya dalam jabatan selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan sekaligus juga dengan surat permohonan untuk saya berhenti dari ASN karena mengikuti pilkada. Di dalam proses administrasi pengajuan pengunduran diri ini, itu kemudian diterima oleh Bapak Gubernur. Setelah diterima oleh Bapak Gubernur, dan kemudian Bapak Gubernur telah menyetujui pengunduran diri saya itu, ya. Dan kemudian dokumen tadi itu langsung diserahkan kepada BKD, Badan Kepegawaian Daerah, dan Badan Kepegawaian Daerah telah menerima, dan kemudian telah membuatkan berita acara telah menerima berkas pengajuan pengunduran diri itu, dan selanjutnya Badan Kepegawaian Daerah telah membuat keterangan bahwa proses pemberhentian saya dari jabatan dan pemberhentian saya selaku ASN itu sudah akan segera diproses. Dan kemudian untuk memastikan bahwa saya tidak lagi menjalankan tugas-tugas sebagai Sekprov, maka saya sekaligus mengajukan cuti. Nah, dengan mengajukan cuti itu, maka kemudian tugas-tugas Sekprov oleh Bapak Gubernur tadi telah diserahkan kepada Asisten 3 selaku pelaksana tugas. Jadi sebagai PLT Sekprov, sambil menunggu proses pengusulan penjabat Sekprov yang nanti akan mengisi kekosongan itu sampai dengan terpilihnya Sekprov definitif. Waduh, luar biasa. Jadi, prosesnya iya, agak sekali, panjang. Pak, ya? Iya. Jadi hari ini sesungguhnya saya sudah selesai melaksanakan tugas-tugas saya selaku Sekprov, dan ini mungkin saat terakhir saya berada di rumah jabatan ini, kan masih merapi-rapikan tadi, dan insya Allah mudah-mudahan mulai besok, sebelum saya melakukan aktivitas untuk deklarasi dan pendaftaran sebagai bakal calon gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, insya Allah saya akan segera kembali pindah ke rumah pribadi. Dan kemudian kalau ada pertanyaan kenapa harus mundur sekarang, saya ingin menjelaskan bahwa itu adalah merupakan sebuah panggilan jiwa, di mana saya merasa Allah sudah memperjalankan saya di banyak posisi, di mana dari setiap posisi itu saya selalu dipertemukan, diperhadapkan dengan kehidupan masyarakat langsung di tingkat bawah sana. Saya pernah camat, saya pernah pejabat bupati 2 tahun, dan saya pernah menjadi pejabat wali kota, dan terakhir Bapak Gubernur melalui Bapak Presiden melalui Bapak Gubernur mempercayakan saya selaku Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Saya kira pemahaman, pengalaman tentang penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, dan kemudian pemahaman dan pengalaman tentang melihat persoalan masyarakat sudah cukup bagi saya untuk menjadi dasar kenapa kemudian saya memutuskan hari ini saya maju pada kontestasi politik 2020. Bagi saya ilmu dan pengetahuan yang saya miliki itu saya akan gunakan untuk sebesar-besarnya membantu dan menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Jadi soal kenapa berhenti sekarang itu murni karena menurut saya
itulah gerakan hati yang digerakkan oleh Sang Maha Kuasa, sehingga saya berpikir bahwa inilah yang terbaik dalam perjalanan karir saya. Dan kenapa Pak Barto yang jadi pilihan Pak Hidayat? Kalau Pak Barto menjadi pilihan itu sesungguhnya tidak dipilih. Tetapi kemudian Allah kirimkan Pak Barto itu kepada saya lewat proses yang sangat panjang, di mana ketika masih ada beberapa kandidat calon wakil lainnya yang kemudian tidak bersedia menjadi wakil saya, dan ternyata memang Allah menetapkan bahwa Pak Barto itulah yang menjadi kandidat untuk wakil gubernur, dan saya menerima itu sebagai sebuah ketetapan dari Tuhan, dari Allah, dan kemudian saya menjalani dengan ikhlas karena saya berkeyakinan bahwa ketika kita sudah mendapatkan pasangan yang dikirimkan oleh Allah itulah yang terbaik menurut kita. Kalau dengan keluarnya rekomendasi salah satu partai, sudah mungkin 90% ini akan head to head di pemilihan gubernur Sulawesi Tengah ini, Pak Hidayat. Kalau saya sih melihat kemungkinan besarnya seperti itu, karena partai yang tersisa hari ini tinggal Partai Golkar. Tetapi saya melihat kemarin ketika ada deklarasi yang dilakukan oleh pasangan Rusdi Mastura Ma'mun Amir di dalam komposisi partai mengusung, di situ saya juga sudah melihat ada bendera Golkar yang terpasang, menunjukkan kepada kita bahwa mereka berkeyakinan Golkar itu nanti akan memberikan dukungan kepada pasangan Rusdi Mastura Ma'mun Amir. Sehingga sahabat saya, saudara saya, Anwar Hafid, kemungkinan ya, saya juga tidak memutuskan itu, cuma kemungkinan dengan melihat komposisi partai yang tersisa, mungkin tidak akan bisa maju pada kontestasi politik ini. Dari Pak Barto kami dapat gambaran salah satu yang akan diperjuangkan Pak Hidayat dengan beliau itu Palu Tangguh. Iya. Karena katanya kita ini kan ditakdirkan sebagai daerah yang sering mendapat cobaan-cobaan itu, sehingga masyarakat tangguh. Mungkin Pak Hidayat juga bisa memberikan gambaran seperti apa itu Palu Tangguh yang kita siapkan. Palu Tangguh dan Sulteng Bangkit sesungguhnya yang akan kita dorong itu. Bukan Palu Tangguh, Sulteng Bangkit ya, yang kita akan dorong itu maksudnya memastikan bahwa mereka-mereka yang kemarin terdampak bencana alam 28 September yang tersebar di 3 kabupaten dan 1 kota, Palu, Sigi, Donggala, dan Parigi Motong, itu hak-hak mereka kita pastikan di masa pertama ketika kita nanti setelah dilantik, kalau misalnya diberi amanah oleh Bapak Gubernur, insya Allah, maka itu yang kita pastikan akan segera kita selesaikan. Jadi hak-hak masyarakat yang terdampak bencana itu kita pastikan di kesempatan pertama kita akan selesaikan untuk bisa segera mereka dapatkan. Dan kemudian infrastruktur, sarana prasarana penunjang lainnya yang juga terdampak bencana itu, termasuk dampak sosial terhadap bencana itu dan dampak ekonominya, itu juga kita pastikan akan segera kita selesaikan berkaitan dengan kebencanaan. Dan saya dengan Pak Barto punya cukup pemahaman dengan itu karena saya adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam jabatan saya sebagai Sekprov, dan Pak Barto adalah Kepala Pelaksana yang memang selama ini menangani masalah kebencanaan itu ya. Kandidat lain kan pasti sudah menyiapkan juga visi misi yang terbaik menurut mereka untuk Sulawesi Tengah. Kalau menurut Pak Hidayat, apa yang alasan Pak Hidayat sehingga masyarakat harus memilih Hidayat Barto untuk Pilgub Sulawesi Tengah kali ini? Saya kira karena saya berniat bekerja untuk rakyat ya. Karena saya ingin mengabdikan diri saya untuk rakyat. Saya keluar dari jabatan sekarang ini bukan mencari jabatan baru. Saya keluar dari jabatan sekarang ini, meninggalkan semua fasilitas yang saya punya sekarang ini, karena saya ingin bekerja, hadir di antara masyarakat, dan memastikan bahwa saya bisa membantu mereka menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat yang selama ini mungkin menurut mereka belum terlalu jauh dan terlalu luas ditangani oleh pemerintah. Saya ingin memastikan bahwa pemerintah yang akan kita bawa ke depan adalah pemerintah yang dekat dengan rakyatnya. Caranya bagaimana? Insya Allah mudah-mudahan jika saya diberi amanah menjadi gubernur, maka saya bisa pastikan saya akan selalu ada di antara mereka ketika mereka membutuhkan pemerintah hadir. Insya Allah. Karena memang itu yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Banyak kita dengar teori-teori pengamat bahwa masyarakat itu keinginannya sebenarnya tidak banyak-banyak amat, Pak. Mereka hanya ingin pemerintah hadir di tengah-tengah mereka ketika mereka ada masalah, pemerintah hadir, ketika mereka butuh bantuan pemerintah hadir. Dan itu akan diperjuangkan oleh Insya Allah mudah-mudahan itu, dan memang saya sudah pernah coba dulu praktekan ketika saya pernah diberi amanah sebagai pejabat bupati di Kabupaten Daerah Otonomi Baru, Banggai Laut, dan saya lakukan apa yang saya ceritakan tadi, dan akhirnya masyarakat menerima saya sebagai pemimpin mereka, dan mereka sangat mencintai dan merindukan saya untuk bisa lagi hadir di posisi-posisi yang lainnya.
Saya kira Tribuners sudah jelas gambaran kita, meskipun singkat sekali ya penjelasan dari Pak Hidayat. Saya sangat runtuh sekali, sangat sistematis sekali. Mungkin Pak Hidayat akan memberikan pesan-pesan khusus untuk para pendukung kita, untuk para penyelenggara pilkada barangkali. Ya, kepada seluruh warga masyarakat Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada yang bisa menyaksikan dan mendengarkan berita ini, insya Allah mudah-mudahan saya Hidayat Lama Karate bersama dengan pasangan saya Bartolomeus Tandigala, kami akan betul-betul memberikan yang terbaik buat masyarakat. Kami akan bekerja untuk memastikan bahwa setiap persoalan masyarakat yang selama ini mungkin masih kurang di mata masyarakat ditangani oleh pemerintah, maka kami akan memastikan kami akan hadir di antara mereka untuk menyelesaikan setiap persoalannya. Jangan ragu, insya Allah beri dukungan kepada kami akan buktikan bahwa kami bisa bekerja. Terima kasih. Oke, jangan ragu Tribuners, beri dukungan ke Pak Hidayat, Barto. Demikian perbincangan singkat kami. Amin. Terima kasih banyak Pak Hidayat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.